Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid As-Sunnah Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombang antara Tekpari Kediri rahimani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita lanjutkan kajian Kitab Tauhid al-Juz'ul Tsani, juz yang kedua, sampai pembahasan yang keenam. As-sadisu yang keenam, at-tauhidu athqalu syai'in fi mizanil abdi yaumal qiyamati. At-tauhidu, tauhid merupakan athqalu syai'in, sesuatu yang paling berat, fi mizanil abdi, di dalam timbangan seorang hamba, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat. Kama warada fi haditsil bitaqah, kama warada, sebagaimana telah datang, fi haditsil bitaqati, dalam hadisnya al-bitaqah. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, dan beliau adalah putra seorang sahabat. Jadi Amr ibn al-As adalah seorang sahabi, seorang sahabat. Abdullah putranya juga seorang sahabat. Namun Abdullah ini dia memiliki hadis yang lebih banyak daripada ayahandanya. Beliau meriwayatkan sekitar 700 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang mulia ini wafat sekitar tahun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, tahun 63 Hijriah, radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita simak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sungguhnya Allah, sayukhallisu, Allah akan memilih, rajulan, seorang laki-laki, min ummati, dari umatku, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, satu orang dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ru'usil khalaiki, untuk dihadapkan di hadapan manusia semuanya, di hadapan kepala-kepalanya manusia, disaksikan oleh seluruh manusia ketika itu.
yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi orang ini ditaruh di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Kemudian diberikan kepadanya, dibukakan untuknya tis'atan wa tis'ina sijillan, sebanyak 99 sijil. Sijil itu apa para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala? Saya catatkan di sini, sijil adalah kullu kitab. Jadi sijil adalah semua kitab yang berisi catatan amal seorang hamba. Jadi sijil ini adalah semua kitab yang isinya adalah catatan amal seorang hamba. Minha tuluhu wa arduh. Dan catatan ini ada lebar dan panjangnya. Miqdaru ma yamtaddu ilaihi basarul insan. Dan panjangnya adalah sepanjang pandangan manusia, sejauh pandangan manusia. Jadi catatan ini tidak putus ya, sampai sejauh pandangan manusia. Dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala 99 kitab catatan amal. Kullu sijillin, masing-masing lembar catatan amal ini maddil basar, mithlu maddil basar, seperti jauhnya pandangan mata. Thumma yaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya kepada laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Apa yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Atunkiru min hadza syai'a? Apakah kamu wahai fulan mengingkari sedikit dari apa yang ada dalam kitab catatan ini? Adzalamaka katabatil hafidun? Apakah para penulisku yang senantiasa menjaga dan melihara kitab ini telah berbuat kedzaliman kepadamu? Jadi mungkin ada salah tulis ya. Amalnya mungkin yang baik tidak tulis, yang buruk justru diperbanyak. Apakah ada kesalahan tulis? Fayaqulu, maka laki-laki itu menjawab, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Tidak ada yang salah tulis. Tidak ada kebaikan kecuali sudah dicatat. Dan tidak ada keburukan melainkan sudah dicatat. Yang buruk tidak ditambah-tambah oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baik tidak dikurangi. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman kembali, bertanya kepadanya, afalaka udhur? Apakah kamu masih punya udhur, alasan? Maksudnya adalah alasan yang dikemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu la ya Rabb. Dia menjawab, tidak wahai Rabb. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman kembali, bala, tentu. Inna laka indana hasanah. Inna laka, sungguhnya kamu memiliki, indana, di sisi kami, hasanatan, satu kebaikan. Orang ini pada jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki 99 lembar catatan amal dan isinya semua keburukan. Tidak ada kebaikannya. Dan dia tidak memiliki alasan satupun yang dikemukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mengingatkan kepadanya bahwa dia masih memiliki satu kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang ini bahwa Allah telah memerintahkan malaikatnya untuk mencatat satu kebaikan yang dilupakan oleh orang tersebut. Fa innahu, kata Allah, karena sungguhnya hal itu la dzulma alikal yaum, tidak ada kedzaliman atas dirimu pada hari ini. Ketahuilah, sesungguhnya pada hari ini tidak ada satu kedzaliman atas dirimu. Maka kemudian fatakhruju bitaqah, maka tiba-tiba keluarlah semacam satu kartu. Fiha, di dalamnya tertulis, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiba-tiba Allah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bitaqah,
Bitaqah itu semacam kartu, tidak boleh kita artikan kartu, semacam kartu. Karena kita tidak tahu bentuknya bagaimana para jemaah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bitaqah tersebut tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah dan Rasulnya, hambanya Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini masih memiliki satu kebaikan. Kebaikan itu tertulis dalam bitaqah, semacam kartu. Tertulis di dalamnya syahadatul tauhid dan syahadatul rasul. Dua kalimat asyhadatan. Yang pertama berisi asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah terjemahan yang benar. Tidak boleh kita menerjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu terjemahan salah dari dua sisi. Lughatan wa istilahan. Dari sisi bahasa Arab salahnya tidak ringan. Dari sisi istilah lebih-lebih lagi. Sebab kalau diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka semua Tuhan itu dianggap Allah. Semua Tuhan itu dianggap Allah. Tahu tidak? Ini bolak-balik bahasa ini, permainan kata. Kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua Tuhan yang dianggap Tuhan oleh manusia adalah Allah. Jadi inilah akidahnya wahdatul wujud. Terjemahan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau antum tahu secara bahasa, ditulis oleh Syekh Abdul Karim Al-Watar, seorang ulama dari negeri Yaman. Inilah hakikat dari akidah wahdatul wujud atau wahdatul wujud. Yaitu semua wujud yang disembah manusia hakikatnya ada Allah. Allah menjelma jadi sapi. Allah menjelma jadi sesuatu. Kemudian sesuatu itu disembah. Hakikatnya bukan sesuatu itu yang disembah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah kesesatan di atas apa? Kesesatan. Tapi la ilaha illallah, terjemahan yang benar adalah tidak ada ilah, dan ilah itu artinya sesembahan yang berhak untuk disembah. Kata-kata yang berhak disembah ini adalah kata-kata yang mahdhuf, yang sengaja dibuang karena orang Arab sudah memahaminya. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Arab yang lainnya adalah la ma'budah, ada tambahan bihaqqin illallah. Dan Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan boleh dimaknai dengan dua makna. La ma'budah bihaqqin illallah atau la ma'budah haqqun illallah. Dua-duanya benar. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah. Ada sesembahan yang disembah oleh manusia dan banyak sesembahan yang disembah oleh makhluk. Ada makhluk yang menyembah apa? Coba sebutkan. Sapi, apalagi ular. Ini India ini. Kemaluan wanita disembah oleh orang-orang India. Apalagi? Patung, berhala-berhala, pohon, apalagi? Gunung, apalagi? Matahari, bulan, jin, wali, nabi, api, ya, wali-wali, orang-orang soleh. Jadi dan seterusnya para jamaah. Banyak sekali makhluk-makhluk yang disembah. Tapi apakah sesembahan-sesembahan manusia itu benar adanya untuk disembah? Apakah mereka berhak untuk disembah? Tidak. Karena yang berhak disembah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala kemarin sudah kita singgung dalam surah Al-Baqarah ayat 21, surah nomor 2 ayat 21, ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas. Allah menyuruh kepada seluruh manusia. Allah memanggil manusia, ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian, sesembahan yang berhak kalian sembah. Kenapa kalian menyembah Allah? Karena dialah alladzi khalaqakum. Ini alasannya. Karena dialah Allah yang telah menciptakan kalian. Sekarang batu bisa menciptakan sesuatu? Bukan, dia makhluk. Dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Dia makhluk.
Wali, orang-orang soleh bisa menciptakan sesuatu? Tidak. Dia makhluk, bahkan dia mati. Para nabi, malaikat Allah, dan seluruh makhluk. Oleh karena itu, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, seorang mujaddid di zamannya. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalathah, beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa kullu ma siwallahi makhluk. Dalam satu riwayat, wa kullu ma siwallahi alam. Semua selain Allah adalah makhluk. Semua selain Allah adalah alam. Ini akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Semua selain Allah adalah makhluk. Sehingga aras itu makhluk. Sebab ada pernah ustadz bingung ini. Seorang ustadz dia kebingungan. Aras itu makhluk bukan? Loh, berarti dia tidak belajar usul salas atau lupa mungkin. Sudah lama pelajarannya. Makanya ustadz itu harus sering murajaah pada zaman. Kullu ma siwallahi, semua selain Allah adalah makhluk, alam. Alam itu makhluk. Semua selain Allah. Yang al-khaliq hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keliru kita. Kalau meyakini malaikat bukan makhluk, meyakini arasnya Allah bukan makhluk, meyakini Isa bin Maryam Yesus bukan makhluk, ini parah akidahnya. Berarti rusak rububiyahnya sebelum rusak apa? Uluhiyahnya. Telah rusak rububiyahnya sebelum rusak apa? Uluhiyahnya. Gimana? Karena Allah itu al-khaliq satu-satunya. Dan sifatul khalqi, sifat mencipta hanya ada pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada makhluk bisa mencipta. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa mencipta. Makanya di antara sifat rububiyahnya Allah adalah sifatul khalqi, sifat mencipta. Sifatul razqi, sifat memberi rezeki. Sifatul ihya'i wal imatati, sifat menghidupkan dan mematikan. Sifatul tadbiri, sifat mengatur alam. Sifatul mulki, sifat menguasai alam. Sifatul naf'i wal dharri, sifat memberi manfaat dan memberi madarat. Sifatul syifai, sifat memberi kesembuhan dan seterusnya. Dan ini adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah yang itu merupakan kekhususan buat Allah Subhanahu wa taala, di mana makhluk tidak ada yang memiliki hal tersebut. Jelas ini para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terjemahan yang benar tentang la ilaha illallah adalah tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab artinya adalah la ma'buda bihaqqin atau la ma'buda haqqun illallah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singgung tentang la ilaha illallah. Para ulama mengi'rab, mendudukkan satu kata yang ada dalam syahadat tauhid ini, yaitu la ilaha illallah. Di mana la di sini adalah la nafiyatun lil jinsi. La yang menafikan jenis. Dan la nafiyatun lil jinsi tadkhulu 'alal jumlatil ismiyah. Masuknya kepada jumlah ismiyah. Kemarin sudah belajar ya, jumlah ismiyah itu apa? Kalimat yang didahului dengan isim. Kalimat yang didahului dengan isim. Jadi isim menjadi awal dari kalimat tersebut. Itu jumlah ismiyah. Sehingga la ini hanya masuk kepada jumlah ismiyah, tidak masuk kepada jumlah fi'liyah. Dinamakan la nafiyatun lil jinsi. Ta'malu amala inna. Dan la ini beramal sebagaimana amalannya inna. Apa amalan inna? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara, menasabkan isimnya, menasabkan yang asalnya dia adalah mubtada dan menasabkan khabarnya. Oleh karena itu setelah la harus dibaca la ilaha. Tidak boleh dibaca tidak mansub, harus mansub. Kemudian mana khobarnya? Khobarnya mahdhuf. Ditakdirkan apabila ada, maka khobar itu adalah bihaqqin atau haqqun. Jadi bihaqqin atau haqqun, itulah khobar dari la. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilaha adalah ismula. Wa khabaruhu mahdhuf taqdiruhu bihaqqin aw haqqun illa harful istitsna, huruf untuk mengecualikan, artinya kecuali atau melainkan. Allahu al-mustatsna, lafdzul jalalah, lafaz keagungan yang dikecualikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka terjemahan yang terbaik, antum ingat-ingat ini yang terbaik yang dipilih oleh para ulama adalah tidak ada sesembahan
yang berhak untuk disembah dan diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Ini tauhid. Sehingga sesembahan yang lainnya tidak berhak untuk disembah. Sesembahan yang lainnya tidak berhak untuk kita beribadah kepadanya. Iya, para jemaah. Walaupun manusia menyembahnya. Karena yang berhak hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya Allah. Saya pernah menjelaskan, tolong ini diingat ini. Makanya kalau ngaji harus konsentrasi, tidak boleh mikir dagangan, mikir pasar, mikir sawah, tidak boleh ya. Apalagi mikir hutang, nggak boleh, nggak usah, serahkan pada Allah semuanya. Kita sekarang ngaji, mikir ilmu. Apa makna Abdullah atau abduhu, hambanya Allah? Maknanya adalah la yu'bad, hamba itu tidak boleh disembah. Disebut dengan hamba, la yu'badu, tidak boleh untuk disembah. Dan apa makna wa rasuluh atau Rasulullah? Beliau adalah utusan Allah, la yukadzab, la yukadzabu, beliau tidak boleh didustakan. Karena mendustakan Rasulullah sama dengan mendustakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada duta besar dari negara asing datang ke Indonesia, didustakan sama dengan mendustakan negaranya yang mengutusnya. Iya enggak para jemaah? Maka tidak boleh kita mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasulullah memerintahkan kita untuk memelihara jenggot. Oh, tidak. Kata siapa jenggot itu harus dipelihara? Sama dengan yang mendustakan siapa? Allah. Yang memberikan wahyu kepada Rasulullah untuk mengatakan hal itu kepada umatnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi Muhammad tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wahyu. Jadi bukan beliau ngarang agama, para jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ngarang apa? Agama. Dan tampan, laki-laki itu kalau berjenggot itu tampan ya. Memang ini aslinya laki-laki. Sekarang buat apa Allah tumbuhkan ini, para jemaah? Buat apa ya? Ini aslinya laki-laki. Yang membedakan antara laki-laki dengan apa? Dengan perempuan. Tampannya laki-laki di sini. Bahkan saya melihat ya, coba perhatikan. Laki-laki yang sudah mulai usia 60 lebih, yang ada jenggotnya. Kemudian bandingkan yang 60 lebih, yang jenggotnya dicukur. Mana yang lebih kelihatan tua? Mana yang lebih kelihatan segar apa kulitnya? Yang berjenggot para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Tampak gagahnya, apalagi celananya tidak isbal. Nah, celananya di atas mata kaki gagah. Tapi sudah cukur jenggot, celananya isbal melorot sampai menutupi mata kaki, itu hilang kegagahan laki-laki. Karena pakaian menutupi mata kaki itu pakaiannya perempuan. Nah, sekarang terbalik para jamaah. Waliyadzubillah, laki-laki celananya sampai menyapu jalan, perempuan roknya sampai di atas apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya itu antum lihat sendiri kan? Inilah fenomena yang harus disampaikan. Harus disampaikan ini para jamaah. Walaupun mungkin ketika pertama kali disampaikan terasa menyakitkan, tapi insya Allah jika laki-laki itu mendapatkan hidayah dari Allah, cobalah sekali-kali tidak usah beli apa cukuran jenggot, dipelihara saja. Nanti dilihat lebih tampan mana. Tapi dengan syarat kumisnya harus dipotong, jangan jenggotnya panjang, kumisnya juga jelomprong panjang begini. Jangan para jamaah. Harus apa kumisnya dirapikan. Dipotong, tapi bukan dibersihkan, dikerok. Kumis itu tidak ada tuntunan dikerok sampai bersih, itu tidak ada pada zaman. Coba ya, jenggotan kemudian kumisnya kerok bersih, itu juga tidak tampan. Tampannya kalau ada kumis-kumis tipisnya. Dan itu sunnah Nabi SAW. Karena sunnahnya adalah digunting, ya, diambil banyak. Ini sunnahnya. Atau minimal tidak melebihi bibir apa? Atas. Adapun dikerok itu untuk bulu kemaluan. Jadi sunnah-sunnah itu masing-masing ada sendiri. Dicabut itu untuk bulu ketiak. Ada sunnah dari Nabi SAW sendiri yang disebutkan oleh beliau SAW. Jadi sudah faham makna Abdullah wa Rasuluh. Abdullah la yu'bad, tidak boleh disembah. Wa Rasuluh, seorang Rasul itu la yukadzab, tidak boleh disusahkan ajarannya. Fayaqulu, maka kemudian Allah berfirman kepada laki-laki tersebut, uhdhur waznak, datangi hadiri timbangan penimbangan amalmu. Sana datangi. Lihat bagaimana amalmu ditimbang. Fayaqulu, maka dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, ma hadhil bitaqah, apa manfaat dari bitaqah ini? Ma hadhis sijillat, dibandingkan dengan lembar-lembar catatan amal
yang jumlahnya 99 dan penuh dengan catatan dosa-dosa. Dia berpikir bitokoh yang tertulis 2 kalimat tauhid tidak ada manfaatnya. Faqala, maka Allah berfirman, innaka la tudlam, sesungguhnya kamu tidak akan didolimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak akan didolimi di akhirat. Qala, maka perawi Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, fatudau, Rasulullah bersabda, fatudau sijillatu fi kiffatin, maka diletakkanlah 99 lembar catatan amal buruk itu fi kiffatin, pada salah satu daun timbangan, piringan timbangan. Wal bitaqatu fi kiffah, dan bitokoh yang tertulis 2 kalimat syahadat di daun timbangan yang lain, di piringan timbangan yang lainnya. Fatoshatis sijillatu, maka menjadi ringan. Tosat di sini sebenarnya maknanya torot. Torot itu apa? Terbang. Tapi para ulama maknanya adalah khaffat, menjadi ringan. Jadi catatan amal yang jumlahnya 99 itu terasa ringan di timbangan. As-sijillat wa thaqulatil bitaqah, dan bitaqahnya menjadi apa? Berat. Jadi akhirnya yang awalnya timbangan itu demikian, ketika ditumpangi sijillat, lembar-lembar catatan amal buruk ini, tiba-tiba kemudian ditimbangi dengan bitaqah, demikian. Ini terbang. Ini menjadi ringan, ini menjadi apa? Berat. Fala yathkulu ma'asmillahi syai', maka tidak ada sesuatu apapun yang akan menjadi berat ma'asmillahi, bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada nama Allah, maka yang berat adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para jemaah, para ulama menyimpulkan bahwa di antara keutamaan tauhid adalah sesuatu yang paling berat di dalam timbangan amal seorang hamba. Walaupun seorang, kemarin sudah kita jelaskan, wafat menghadap Allah membawa dosa sepenuh bumi, Allah memberikan ampunan sepenuh bumi pula. Inilah fadilah dari apa? Tauhid. Ini fadilah dari tauhid. Dan alhamdulillah apabila seorang itu tauhidnya benar, itu dia tidak akan meremehkan dosa, walaupun ya mungkin dia punya dosa-dosa. Jadi tolong dibedakan antara ahlu tauhid yang terjatuh dalam dosa dengan mereka-mereka yang meremehkan dosa. Bedakan para jemaah. Ahlu tauhid tidak pernah meremehkan dosa. Dia berupaya untuk menjauhi dosa-dosa. Iya para jemaah. Ahlu tauhid, mabuk dijauhi oleh ahlu tauhid, zina dijauhi. Tapi anehnya ahlu tauhid menikah dicela. Bocah cilik wis rabi loh, katanya begitu lah. Iya enggak para jemaah? Coba ahlu tauhid ikhwan-ikhwan kita nikah umur 19, 20, 21, itu sudah langsung dia apa? Komentari. Loh, orang nikah dikomentari. Ya zina itu yang harusnya dikomentari para jemaah. Nikah dikomentari, iya enggak para jemaah? Iya. Nikah amalan yang mulia. Ahlu tauhid menjauhi itu. Ahlu tauhid gak ngerokok, katanya pemuda tidak ngerokok, ya toh. Laki-laki sejati itu ngerokok. Makanya lihat itu ya. Apa namanya promosinya? Laki-laki sejati itu merokok. Sehingga laki-laki kalau enggak merokok bukan laki-laki sejati. Maka nanti sampaikan kepada akhwat-akhwat kita, saya nanti akan menikah dengan laki-laki bukan dengan asbak. Saya menikah dengan apa? Laki-laki, bukan menikah dengan asbak, paham enggak? Sebab laki-laki yang ngerokok, mulutnya itu seperti apa? Asbak. Sama dengan asbak enggak? Lebih parah dia. Rokok itu jarang ditaruh di asbak. Iya enggak? Betul enggak? Rokok itu jarang ditaruh di asbak. Tapi kalau nempel di mulut ini terus, sepurnya enggak berhenti pada zamannya. Maka mudah-mudahan saya menyampaikan begini, saya enggak usah ngomong rokok itu haram. Rokok itu tercela kok. Enggak bagus para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dokter satupun yang mengatakan rokok itu bagus walaupun dia yang merokok. Walaupun dokter itu merokok, tidak ada dokter satupun yang mengatakan rokok itu bagus. Dan tidak ada orang tua atau bapak-bapak yang mengatakan merokok itu bagus walaupun dia merokok. Coba kalau bagus, kenapa anaknya yang bayi gak disuruh merokok? Anaknya yang SD gak disuruh merokok. Bahkan kalau anaknya merokok dipukuli sama dia, ya enggak? Berarti kan gak bagus para jemaah. Kenapa dirokok? Ya kan kalau tidak bagus. Ya begitu saja para jemaah. Itu kembali kepada tauhidnya seseorang. Ahlu tauhid, dia akan menjauhi segala perbuatan dosa. Ahlu tauhid tidak ada yang ngebom. Ahlu tauhid tidak ada yang ngebom para jemaah. Jangankan ngebom, nyumet mercon aja tidak boleh, haram. Pertama, membuang harta sia-sia, tidak boleh menyia-nyiakan harta. Yang kedua, bisa mencelakakan diri dan orang lain.
Dalam kaidah agama, Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan perbuatan yang bisa mencelakakan diri dan mencelakakan orang. Banyak anak itu prudes tangannya, tahu prudes? Pudul, putus tangannya gara-gara menyumet mercon. Tapi tidak kapok-kapok. Padahal menyalakan mercon, ya itu adalah haram. Jangankan ngebom, menyalakan mercon haram, merokok juga tidak boleh pada jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu tauhid, ikhwan-ikhwan yang ngaji, kalau ada orang ngajak ngeracik bom, tidak boleh. Kalau ngeracik parfum bagus, ngeracik herbal bagus. Ngeracik bom buat apa? Tidak ada faedahnya. Merusak diri sendiri, merusak orang lain, ya. Mencemarkan nama baik Islam, akhirnya orang ketemu orang berjenggot jadi takut, gitu. Loh, saya berkali-kali para jemaah. Dulu ketika saya ngisi pengajian di luar kota pakai naik bis, itu jarang yang mau duduk di dekat saya para jemaah. Karena saya bawa tas seperti ini. Takut, dikira bom ini. Apalagi kadang-kadang tas saya itu isinya kitab 2 berat-berat. Kelihatan saya berat begini, wah ini malah takut. Saya taruh di bangku, nggak ada yang mau mindah para jemaah. Iya, nggak berani. Saya duduk di situ. Pak, pernah suatu hari itu mbah-mbah tua. Dia mengatakan, nak saya boleh duduk di dekat sampean sini. Oh boleh mbah, saya bilang gitu. Mbah-mbah tua, ibu-ibu tua. Mau duduk dekat saya. Yang lainnya nggak ada yang berani. Wanita muda nggak berani, laki-laki muda tambah takut dengan saya para jemaah. Karena dikira apa? Tukang bawa bom. Ahlus sunnah tidak boleh menyakiti siapapun, baik orang muslim maupun orang kafir. Tidak semua orang kafir boleh kita sakiti. Ada orang-orang kafir yang darahnya terjaga di dalam Islam, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang menjadi berat bersama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Hadis nomor 2639. Wa Ibnu Majah, Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunan atau Jami'-nya, dan diriwayatkan Ibnu Majah dalam Sunannya. Hadis nomor 4300. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad meriwayatkan fil Musnad, di dalam Musnadnya, di juz jilid yang ke-11 halaman 571 atau hadis nomor 571. Wa sahhahahu al-Albani, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani. Haitsu qala, di mana beliau berkata, Imam Al-Albani berkata, wa qala al-Hakim, Imam Al-Hakim berkata, sahihul isnadi ala syarti Muslimin. Hadis ini sahih sanadnya menurut pensyaratan Imam Muslim. Wa wafaqahu adz-Dzahabi, dan hadis ini disepakati pensahihannya Imam Al-Hakim oleh Imam adz-Dzahabi. Qultu, aku berkata, kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wa huwa kama qala, dan hadis ini sahih sebagaimana yang dikatakan oleh dua ulama tersebut, oleh Imam Al-Hakim dan Imam Adz-Dzahabi. Intaha minas silsilati sahihah, berakhir penukilan dari kitab As-Silsilah As-Sahihah yang disusun oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala di juz yang pertama di hadis nomor 262. Alhamdulillah, yang keenam ini, tauhid merupakan sesuatu amalan yang paling berat timbangannya pada timbangan seorang hamba kelak pada hari kiamat. Mari kita jaga tauhid kita berjamaah, jangan berbuat kesyirikan, ya. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Apapun perbuatan kesyirikan wajib dihindari. Mau menikah, tidak ada tuntunan untuk mencari hari baik. Kalau mencari hari yang tepat untuk diadakan pernikahan boleh. Mungkin Sabtu, mungkin Ahad, ya berjamaah, waktunya yang tepat. Jangan tanya kepada dukun atau kepada orang-orang tua yang tidak mengerti tauhid. Saya pernah berjamaah diundang pernikahan, itu temu mantennya jam 12 malam. Temu mantennya jam 12 malam. Dan orang-orang pada pulang, saya juga ikut pulang. Itu di sebuah desa. Dan ada yang temu mantennya jam 11 waktu hari Jumat. Tinggal pulang sama orang-orang. Saya ajak pulang, pulang-pulang aja. Jumatan ini, nggak boleh kita temu manten jam 11 malam. Kalau jam 11 pagi hari Jumat. Jadi temu manten. Kenapa? Karena itu fatwanya Mbah Dukun. Kalau nggak dipertemukan jam 11 itu katanya nanti bubrah rumah tangganya. Ya, ini sudah bubrah sebelum bubrah ini namanya. Jadi sudah bubrah sebelum apa? Bubrah. Ini. Rumah tangga kalau diawali dengan penyimpangan atau penentangan kepada syariat Allah akan bubrah dengan cepat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka harusnya seorang itu mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih banyak ini. Saya diundang, saya disuruh ceramah itu, mau itu hasanah. Saya langsung mundur. Jam 11 barengan para jemaah. Lah kalau jam 8 pagi masih masuk akal, enggak ada masalah. Nanti jam 10 selesai ya. Jam 11 mulainya, jam berapa selesainya? Pernikahan itu kalau jam 11 selesainya jam 1. Kapan Jumatannya para jemaah? Ya, ini jelas karena dukun-dukun itu tidak sholat. Maka fatwanya pun akan menyimpang dari apa? Ajaran agama kita para jemaah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat.
Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Insya Allah tauhid itu para jemaah adalah suatu yang indah sekali. Dan amalan yang paling banyak pahalanya tidak ada yang mengalahkan tauhid. Nanti pada hari kiamat timbangannya tauhid itu paling besarnya. Makanya alhamdulillah, dan antum harus mengingat-ingat. Saya dulu kenal tauhid dari siapa, kenal sunnah dari siapa. Doakan kalau beliau sudah meninggal dunia, katakan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Doakan guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita yang mengenalkan kita kepada tauhid para jemaah. Jangan lupa, kadang-kadang kita ini sudah lupa. Siapa dulu yang mendakwai kita sampai kita mengenal tauhid ini, kita lupa kadang-kadang para jemaah. Jasanya besar ini, sampai kita kenal tauhid, kenal sunnah, mencintai Allah, mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.